Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan kakak-kakak yang menonton video ini. Nah, perkenalkan, nama saya Afif Dwi Erwinanta dengan akhiran NIM 010. Nah, di sini saya ingin mengajarkan tentang bagaimana sih membangun resiliensi diri dalam komunitas. Nah, sebelum lanjut, kita kenalin dulu tuh, apa sih resiliensi? Nah, jadi resiliensi itu adalah kemampuan untuk bertahan atau pulih dari stres dan kesulitan, membuat individu lebih tangguh sebagai hasilnya. Nah, jelaskan ya. Nah, di sini individu dengan resiliensi tinggi memiliki outcomes kesejahteraan lebih baik. Misalnya, perilaku prososial, partisipasi sosial, kelompok positif, dan keterlibatan. Nah, individu dengan resiliensi tinggi itu mampu menunjukkan sikap, perilaku, fungsi, coping positif, dan mampu bangkit kembali dari keterpurukan. Nah, jadi orang yang punya resiliensi tinggi sama rendah itu bisa dibedain ya teman-teman. Jadi yang tinggi itu kayak yang udah dijelasin di materi, dan yang rendah itu kebalikannya dari apa yang udah dijelasin oleh saya tadi. Nah, faktor pengaruh terhadap resiliensi. Nah, apa aja sih faktor pengaruhnya? Nah, faktor kunci resiliensi adalah mindset. Dalam kerangka resiliensi terdapat 6 prediktor utama. Nah, yang pertama itu adalah stresor atau tantangan. Tingkat stres yang dialami oleh individu tergantung dari persepsinya masing-masing, penilaian kognitif, serta interpretasi terhadap stresor sebagai sesuatu yang mengancam. Nah, jadi ini gimana sih cara individu itu mempersepsikan masalah yang mereka terima gitu loh. Terus penilaian otak mereka itu kayak apa? Misal mereka dapat masalah, terus orang yang dengan resiliensi tinggi itu menganggap masalah itu adalah sebuah pembelajaran. Nah, beda dengan orang yang resiliensinya rendah. Pasti ya orang yang kena masalah itu nganggapnya kayak cobaan atau hal berat yang ibaratnya negatif ke dia gitu loh. Terus konteks lingkungan eksternal meliputi keseimbangan dan interaksi antar faktor risiko dan protektif serta proses dalam lingkungan eksternal individu dalam domain kritis, keluarga, komunitas, budaya, dan teman. Jadi konteks lingkungan eksternal ini juga ngaruh ya teman-teman ya. Keseimbangan dan interaksi antara faktor risiko dan protektif. Nah, di sini tuh dijelasin. Jadi masalah yang diterima itu dia bergantung gitu loh sama keluarga, komunitas, budaya, dan teman. Nah, ini berperan dalam protektif tadi yang dijelasin. Jadi semisal individu itu mendapatkan dukungan saat mendapatkan masalah, nah itu juga menjadi faktor pengaruh terhadap resiliensi. Misal kalian dapat masalah, terus keluarga kalian itu mendukung, otomatis kalian makin kuat resiliensinya. Kecuali dengan keluarga yang kayak malah menjatuhkan atau membandingkan diri kalian dengan anak tetangga gitu misalnya. Justru resiliensi kalian malah jadi terpatahkan kan. Nah, itu konteksnya. Terus C, interaksi individu dan lingkungan. Nah, ini sama sebenarnya kayak yang B itu, cuman lebih luas cakupannya. Terus D, karakteristik meliputi spiritualitas, kognitif, perilaku sosial, afeksi, budaya, dan lingkungan personal. Nah, jadi karakteristik ini juga berpengaruh ya terhadap resiliensi. Kayak spiritualitas, yaitu keterkaitan antara individu dengan paham spiritualnya. Kayak misalnya orang yang rajin sholat misal ya, orang yang rajin sholat, rajin ibadah, atau rajin membuat kebaikan, itu pasti tingkat resiliensinya tinggi gitu. Beda sama orang yang meninggalkan agamanya sendiri, dia nggak ada tempat pacuan untuk berlindung gitu. Misal kita Islam, pasti kayak tenang aja ada Allah. Nah, kayak gitu contohnya. Terus proses resiliensi, proses coping stres jangka pendek atau panjang yang dipelajari individu. Nah, jadi coping itu adalah gimana caranya kita itu
menyalurkan stres kita. Jadi kayak misal nih kita ada tugas, terus itu ya udah kita ngopi. Nah itu masuknya ke coping. Nah ini jangka pendek atau panjang. Misal coping stresnya yang jangka pendek, berarti dia kayak yang coping stresnya itu di emosionalnya. Jadi yang pendek-pendek aja, yang sesaat. Misal dia dapat masalah terus dia mabok, itu kan sesaat kan. Beda sama yang panjang. Kalau yang panjang nih ibaratnya dia dapat masalah, terus ya udah dijadiin pelajaran hidup buat dia, dan akhirnya dia semakin kuat di cobaan selanjutnya. Nah itu masuk proses resiliensi. Nah, upaya peningkatan resiliensi. Nah, gimana sih cara kita ningkatin resiliensi itu? Yang pertama, ada namanya latihan mindfulness. Individu dengan mindfulness dan self attachment itu mampu menggunakan kesadaran dan berfokus pada penyelesaian masalah. Nah, ini masuknya ke fokus coping stress gitu. Jadi kita itu latihan mindfulness ini apa? Mindfulness itu ibaratnya kayak kesadaran sepenuhnya dengan apa yang terjadi terhadap diri kita. Jadi dimana kalau misalnya kita sadar akan diri kita sendiri dan kejadian apa saja sih yang masuk ke diri kita tadi itu, yang seharian ini atau kemarin atau dulu atau bahkan dulu banget, mindfulness. Jadi kita otomatis bisa paham gitu loh, dan kita memperkuat diri kita. Jadi kita nggak yang terpuruk gitu loh. Terus yoga. Ini nih ibaratnya bukan yoga doang ya teman-teman ya. Ini maksudnya itu olahraga. Jadi kita itu dengan olahraga itu mampu memengaruhi fungsi fisik dan psikologis melalui peningkatan respon, relaksasi, dan proses kognitif. Jadi dengan kita olahraga itu sebenarnya bisa meningkatkan resiliensi. Dimana ada tubuh yang sehat, pasti pikirannya juga sehat. Kebalikannya sih sebenarnya, cuman ya bisa. Nah ini juga nih penilaian ulang kognitif atau cognitive reappraisal. Ketika individu mengalami suatu permasalahan baik biasa hingga krisis, individu tersebut langsung menilai situasi yang ada. Maka individu perlu melatih cognitive reappraisal sehingga individu itu mampu menilai ulang situasi yang ada dan dapat menilai dari sudut pandang yang berbeda, sehingga makna yang ada yang mereka terima itu dapat berubah pula. Kayak yang udah dijelasin sebelum-sebelumnya, kalau misalnya dapat masalah, dia itu bisa yang namanya cognitive reappraisal. Jadi dia nganggap itu adalah sebuah pembelajaran, bukan suatu musibah. Nah, word of affirmation and relaxation. Ini juga penting, guys. Jadi di mana kalian itu mendapatkan masalah, word of affirmation itu penting buat diri kalian. Ibaratnya gini, kalian ngomong ke diri kalian sendiri pas kena musibah. Kalau misalnya nggak apa-apa, aku bisa ngelewatin ini, aku hebat, aku keren, aku ganteng, aku pinter, dan segala macam. Ibaratnya masalah itu bisa dilewatin karena kalian tuh keren gitu. Itu word of affirmation. Dan relaksasi itu juga bisa, guys. Jadi kalian itu kalau misalnya dapat masalah, relax biar pikiran kalian itu bisa ngalir, encer otaknya. Nah, dan yang terakhir itu tentu ada yang namanya emotional support. Jadi kalian itu kalau misalnya dapat masalah, pasti ya butuh yang namanya emotional support. Jadi kan ya kita manusia individu yang membutuhkan manusia lain kan. Emotional support ini penting, bisa dari mana aja, dari keluarga bisa, dari teman, dari komunitas bisa. Jadi emotional support ini juga berpengaruh sangat penting gitu loh. Upaya peningkatannya itu penting supaya resiliensi kalian tuh makin kuat dan kalian itu makin tegar gitu loh menghadapi masalah-masalah yang kalian terima. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Semoga ilmu yang saya jelasin tadi bisa masuk di otak kalian ya, dan kalian makin pintar, resiliensi kalian makin tinggi, kalian disayang mama papa, dan kalian masuk surga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.